wahai keturunanku, kamu harus mengikuti jejak leluhurmu menjadi pendeta. Kalau tidak menjadi Brahmana, rerat wang sante menjadi Satria. Satria juga tidak melakukan swadharma dengan baik, rerat menjadi Wesya. Wesya juga tidak menjadi baik, rerat jadi Sudra. Sudra juga tidak baik, rerat jadi Diadiu. Jadi di sana disebutkan kalau roh yang di Dwi Jati, roh yang didiksa pada waktu upacara Naskara, ketika dia menuju ke alam surga, melewati alam neraka, maka rohnya dibawa dicemplungkan ke dalam neraka, malah nerakanya pecah. Jadi kawah tabraknya pecah. Boleh menyebut bersaudara itu sampai pinon, mengero. Tidak ada saudara ping 3, saudara ping 5, saudara ping 10, tidak ada. Asal sudah di atas mengero, asanak buat kita di atas minon, menyama beraga ini. Om Swastiastu, itu dari Sir. Ingat. Makin bangga mana gitu. Dua neng akeh pisan puniki umat lan krama Bali cucun pisan pacang ngeruruh inek lelintihan. Puniki wenten sane mawaste prasasti babad napi nike sane dagingne akeh punika medaging bisama genten daging. Nah, sujatene pisan bisama punika yen sumaihan ring dumen weda-weda punika napi keniki langsung seruti saking kawitan kita atau memang nika sampun semerti ampun diolah lalih deres ade. Prasasti dalam bahasa ilmiah, bahasa akademis maksudnya niki. Itu artinya perintah raja. Jadi perintah raja ketika raja membangun sebuah candi misalnya di Jawa dulu atau di Bali juga, di penulisan di mana beliau mengeluarkan adnya perintah. Salah satu adnya itulah misalnya tanah perdikan, tanah yang dimerdekakan tidak kena pajak karena penyungsung pemilik tanah itu atau pengelola tanah itu bertugas untuk menyungsung sebuah pura. Jadi labu pura itu juga keluarnya dalam bentuk prasasti, dan prasasti yang umum dibuatlah prasasti tamra prasasti. Tamra prasasti itu prasasti dari tembaga. Itu yang umum dari abad ke-8 Masehi sudah ada di prasasti Sukowana dulu. Banyak sekali kita di Bali dapat warisan prasasti-prasasti yang umumnya dikeluarkan oleh raja-raja. Sedangkan di kelompok keluarga atau leluhur kita, satu klan kita, soroh kita itu sebenarnya babad itu. Babad itu dalam bahasa Inggrisnya folklore. Jadi cerita perjalanan leluhur kita. Cerita kehidupan leluhur kita di masa lalu, menurunkan siapa dan sebagainya. Ini kadang-kadang oleh masyarakat disebut juga prasasti. Padahal babad itu sejarah kehidupan leluhur, bukan prasasti dalam pengertian ilmiah loh. Dalam pengertian masyarakat umum ya itu juga disamakan prasasti, disamakan pemancangah juga, pemancangah. Jadi cerita-cerita perjalanan leluhur, dan di dalamnya memang ada bisama. Bisama itu adalah pesan-pesan suci atau pesan-pesan yang dikeramatkan. Kalau bisama dari bahasa Sanskerta, wisama itu artinya peringatan, wisama. Memang ada kata yang bi itu artinya yang menakutkan, kayak menjadi bima, bairawa itu dari kata bi itu memang menakutkan juga. Jadi wisama atau bisama ini adalah pesan leluhur untuk dipatuhi. Memang dalam babad khususnya babad Pasak, babad Pandi dan babad-babad yang lain terdapat pesan-pesan leluhur supaya anak cucunya ingat kepada leluhurnya. Seperti misalnya Bisama Ratu Pasak yang sekitar 14 jenis di antaranya gitu. Itu mengingatkan supaya anak cucunya itu melingge mendikse menjadi pendeta. Diamanatkan itu, wahai keturunanku, kamu harus mengikuti jejak leluhurmu menjadi pendeta. Kalau tidak menjadi Brahmana, rerat wang sante menjadi Satria. Satria juga tidak melakukan swadharma dengan baik, rerat menjadi Wesya. Wesya juga tidak menjadi baik, rerat jadi Sudra. Sudra juga tidak baik, rerat jadi Diadiu, jadi manusia yang tidak bernilai, dikatakan begitu. Nah, ini pentingnya kesadaran daripada generasi muda untuk memegang bisama peringatan-peringatan ini. Misalnya dalam bisama itu dikatakan mempodgale, medikse. Kalau waktu hidup seperti Patut misalnya
makin nyenang tidak melakukan dikse. Pada waktu meninggal ada upacara yang namanya ngaskare. Ngaskare itu samsekara. Samsekara itu artinya penyucian. Penyucian itu salah satu bentuk penyucian yang utama adalah diksa, Dwi Jati atau Mapon Gale di Bali disebut. Di dalam Putru Sangaskara, di sana disebutkan kalau roh yang di Dwi Jati, roh yang didiksa pada waktu upacara ngaskara, ketika dia menuju ke alam surga, melewati alam neraka, maka rohnya dibawa dicemplungkan ke dalam neraka, malah nerakanya pecah. Jadi kawah tabungnya pecah. Ternyata Dewa Yama terkejut, ini kok pendeta datang kemari. Nah, karena pendeta dimasukkan ke kawah neraka, nerakanya menjadi hancur. Kemudian Dewa Yama sendiri mengantar naik ke atas menghadap Dewa Siwa, mengantarkan bahwa ini pendeta yang baru tadi didikse lewat upacara Sangaskara itu. Dewa Siwa langsung menerima, bahkan menyarankan, menasihati, kamu boleh tinggal di swargaku, mau tinggal berapa lama, dan kalau kamu menjelma nanti ke dunia, kamu menjadi manusia utama, menjadi pendeta, menjadi pejabat tinggi, menjadi orang yang sukses di dunia. Itu pesannya. Makanya ngaskara itu wajib sebenarnya bagi setiap umat Hindu gitu. Karena waktu hidup, waktu di dunia ini tidak melakukan hal itu. Itu diberikan jalan keluar, jalan alternatif supaya orang dari Brahman menuju Brahman, dari Brahman menuju Brahman, di dunia ini menjadilah Brahman. Nah, itu konsepnya itu dalam. Sehingga kembali lagi siklusnya. Jadi bisama di dalam peninggalan berupa babat atau yang disebut juga prasasti atau pemencangah itu adalah pesan-pesan, satu untuk mengikuti jejak leluhur, kedua untuk mengingat pura atau tanggung jawab kayangan kita, warisan daripada itu supaya dipelihara, jangan sampai puranya tidak terpelihara. Ketiga untuk mengikatkan persaudaraan. Ayo po kita pegat akada ngasanak mengrutui po kita hanya tidak ada boleh menyebut bersaudara itu sampai pinon mengero. Tidak ada saudara ping 3, saudara ping 5, saudara ping dasa, tidak ada. Asal sudah di atas mengero, asanak po kita di atas berminon menyama beraga ini. Makanya dulu istilahnya nyama pasak, sekarang semeton pasak disebut. Itu wajar itu. Jadi untuk mengingatkan, dan kemudian tanggung jawab, solidaritas. Jadi untuk beriok seguluk kepada sanak tuh, kepada kadang tuh. Artinya solidaritas di persaudaraan di dalam kekeluargaan itu dikuatkan oleh bisama yang diturunkan oleh leluhur kita itu. Itu bahasa jelas, bahasa daripada bahasa titipan yang ditulis oleh leluhur kita juga, menulis pesan yang lisan dulu ditulis begitu. Sehingga bisa disebut juga sebagai seruti. Kenapa sebagai seruti? Karena pesan leluhur disampaikan langsung dalam bentuk lisan, kemudian dituliskan lagi. Disebut sebagai semerti juga bisa, karena apa? Mengingat yang lalu. Semerti itu kata semeri. Jadi kata semara, orang kesemaran itu orang ingat terus dengan seseorang, itu seperti. Boleh juga itu. Jadi semua itu adalah pesan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan anak cucu sebagai generasi muda supaya berbakti kepada leluhurnya. Rupanya di Nusantara ini agama Hindu satu-satunya yang masih melestarikan pemujaan leluhur secara sebaik dengan diamanatkan dalam kitab suci Weda. Weda juga diamanatkan memuja leluhur. Leluhur itu ada 4, yang kita tahu, yang kita tidak tahu, yang baru diupacarakan, artinya baru di statusnya dijadikan dewa, dan yang sudah lama dijadikan statusnya sebagai dewa. Jadi 4 leluhur ini dipuja. Makanya di Bali muncul kita ingat dia bertanya sang ilang titiange. Sang ilang itu yang hilang itu yang dia tidak tahu, tidak kenal pada yang dewa titiange. Berubahnya menjadi dewa, menjadi yang hilang ini setelah upacara memukur selesai mepepade, melingkar 3 kali, memprodaksine. Kemudian Dewa Siwa atau Batara Lingga kembali munggah. Leluhur kita mengikuti Dewa Siwa ini naik ke atas. Berubahlah statusnya dari Pitra menjadi Dewa Pitara. Bekasnya kita memuja, menyembah lewat di dada, karena sudah menjadi dewa maka mengkol di atas. Bekasnya di panggungan bawah, ketika sudah memproduksinya di panggungan atas. Sudah menjadi dewa begitu. Karena sudah menjadi dewa, semua orang bisa nyembah. Ya kemana seperti air aqua atau mineral, air mineral. Kalau sudah menjadi air mineral, kita tidak bertanya apa dari tukar Badung, apa dari tukar Yahunda, apa dari Telabah, apa.
sudah jadi mineral yang murni, ya kita minum tidak aman, memang itu amanat. Jadi kalau kita sudah memahami begitu, tidak masalah untuk memuja leluhur siapapun, karena sudah, kalau tidak menjadi dewa, dia tidak bisa kita sembah. Walaupun misalnya orang tua kita berjasa dan kita kaya raya, bikinkan arca dari emas bisa sekian kilogram, tapi kalau karma beliau tidak bagus, ya tetap belum bisa menjadi dewa begitu. Ini kita, karena itu puja pendeta waktu itu Dewa Pitara nama Miyaham. Setelah Anda menjadi dewa, saya memuja Anda sebagai dewa begitu. Jadi ditingkatkan statusnya. Nah, karena itulah pesan-pesan leluhur itu supaya diingatkan bahwa berasal dari Brahman, kembali kepada Brahman, kembali. Makanya salah satu pesannya, ayo kita tanweruh ngaji tas sekarang, ngaji aksara begitu maksudnya. Jangan sampai Anda melalaikan kewajiban spiritual Anda, belajar dengan ilmu keparamartan, belajar dengan ilmu ketuhanan. Itu diamanatkan dalam bisama kita itu. Gitu. Nggih, aduh. Yen ning sampun maosan nganeni bisama kena. Niki pesemetonan utawi klan punika pasti ten purun tempal, terpurun pacang precede. Nike akehan sekali sapunika. Sekawenten dalam jumlah yang sedikit, wenten precede tuh. Kok bisa medaging puniki pemastu. Memangnya sampai hati leluhur kita akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik. Tradisi adanya kutukan atau pemastu itu tradisi dari prasasti kuno itu. Hampir semua prasasti kuno itu berisi sapata namanya. Sapata itu siapa yang melanggar ketentuan ini akan mendapatkan celaka gitu. Siapa yang melanggar batas wilayah atau kayak aturan di kampung kami di Muncan ada yang setiap tahun sekali dibacakan itu pembacaan awig-awig semacam begitu. Siapa yang berani memperluas tanah tegal orang, ambil tanah tarwah orang, itu akan dikutuk jadi demikian pula dalam bisama itu. Kalau kamu tidak ngikuti, ya, sudah berarti sudah kita melanggar itu. Ya. Wajarlah kalau kita dikutuk karena kita tidak taat, apalagi belajar ajaran agama. Bukan sampai hati, beliau sebenarnya ingin mendidik supaya jangan sampai hal itu terjadi. Karena mendidik, ya mungkin kesannya bagi pendidikan yang tidak dipahami, ya sama saja dengan Dewa Yama dan Dewa Dharma. Arcanya Dewa Yama dan Dewa Dharma sebenarnya satu. Cuma ketika Dewa Dharma tampan segala kelihatan. Tapi ketika menjadi Dewa Yama yang menakutkan, pakai kumis, mengendarai kerbau, pakai bawa pentungan segala, menakutkan orang. Orang yang baik menghadap Dewa Dharma, dijemput oleh para bidadari. Orang yang karmanya buruk dijemput oleh Dewa Yama dengan para bala tentara, raksasa segala ini. Maksudnya apa? Orang yang berbuat baik tidak takut dengan bertemu dengan polisi segala. Tapi coba orang yang jahat dengan polisi, dia pasti akan menghindar kan begitu. Jadi ketika orang dalam keadaan santa, damai, makanya di Indonesia, di Bali memuja Tuhan dalam aspek santa, dalam aspek memberikan kemakmuran. Sama dengan kita seorang anak minta uang kepada bapak, janganlah minta uang pada waktu bapak sedang marah begitu misalnya. Minta uang sama bapak, ibu dan ibu pada waktu sedang senyum-senyum, pada waktu sedang senang, pasti diberikan itu. Tapi kalau pada waktu marah dimintai uang, apapun alasannya, ya tetap tidak akan diberikan begitu. Jadi begitulah umpamanya. Karena itu bersama ada kutukan, ada sapata, itu tradisi kelanjutan dari prasasti yang tujuannya adalah untuk mendidik supaya kita takut, takut untuk berbuat jahat, takut untuk berbuat tidak baik begitu. Walaupun mendaging sapata, mendaging kutukan, ya bukan berarti cara mendidik. Ya. Tidak ada seorang bapak ingin menjerumuskan anaknya sendiri, tidak ada bagaimanapun. Cuma pesannya kalau kamu berbuat baik, Anda aman. Kalau tidak berbuat baik, ya sudah. Inggih, aduh, iki wenten prinsip pun iki dasar. Wenten beberapa krama semeton gitu niki sane maosan dan perlu malih
memuja leluhur. Nah. Langsung mantan memuja ide Iya. Sang Hyang Widiwasa. Niki kan sangat prinsip tuh. Iya. Terus itu. Hindu tidak membenarkan hal itu. Walaupun saya kenal dengan Panglima gitu, Iya. saya ke Kodam atau ke Panglima tidak langsung ujung-ujung bisa masuk. Tetap ada aturan lewat penjagaan dulu, lewat sekpri dulu, lewat. Jadi leluhur itu adalah alat penghubung kita antara Yang Widi dengan manusia. Leluhur memberikan kutukan, leluhur memberikan kepongoran sebagai mongorin. Tapi Yang Widi tidak, Yang Widi negakkan karma baik kita baik, pahalanya buruk kita ya terima pahala buruk. Tapi leluhur mengingatkan, jangan kamu sampai begitu, jangan kamu begitu. Ini peringatan-peringatan ini menguatkan kita sebagai orang Hindu, sebagai orang Bali, bakti kepada leluhur kita. Kan sekarang misalnya kemarin ada orang Wintan sakit, dah sembuh-sembuh, berobat semana-mana dengan macam-macam sudah dokter ahli segala. Akhirnya diberitahu bahwa dia harus melinggih mewintan jadi pemangku. Gitu. Demikian yang ikuti nyatakan diri menjadi pemangku, langsung dia sembuh, dia segar. Gimana ini membuktikan? Jadi langsung kepada Tuhan sangat bagus, tetapi sangat sulit bagi orang kebanyakan seperti tadi. Bagus sekali boleh, tapi berapa orang yang mampu sejauh itu? Ya. Jadi sekalinya kalau kita berhubungan dengan gubernur pun atau panglima pun, kalau itu teman baik kita, tetap ikutilah aturan, jangan ujung-ujung ke kantor gubernur langsung tidak lewat protokol. Tidak ada kan orang pada tersinggung begitu, pada marah. Jadi leluhur inilah mendekatkan kita, dengan leluhur kita dekat, dengan Yang Widi lebih jauh. Boleh kepada Yang Widi langsung, tetapi tidak semua orang mampu untuk hal itu. Berarti boleh, tapi kan tidak semua minekadi. Sulinggih nih kan ke bawah sampun siwa sekala, tapi malah sampun ngerangsukan busana kendana deh. Berarti sulinggih, berarti kan patah sekali wawu tetap ke leluhur suang-suang. Yadian sampun kesinangga siwa sekala. Itu nabi niki. Itu memang benar seorang yogi gitu ya. Panitia ya Omkara Bindu Samyuktam Nityam Yaga Yogina Diyayani Yogina. Tuhan itulah Omkara Amsukta yang setiap hari disajikan, dimeditasikan, disembah oleh para yogi begitu. Tetapi kan tidak semua orang bisa menjadi para yogi. Para pendeta, para sulinggih Wijati boleh langsung memuja Tuhan. Tapi pada umumnya di dalam puja itu ada Sarwa Dewa Atma Pujaya Nama Swaha. Dewa Atma itu siapa? Dewa Atma itu leluhur menurut saya, itu Dewa Atma. Jadi dewa yang asalnya dari Atma sudah menjadi status dewa dia itu. Itu leluhur kita semua itu. Karena itu memuja di Merajan, di Pura, dimanapun ada tambahan memuja leluhur. Tara guru, tara kawitan, sepisan leluhure sana sampun boleh linggih karyana nanti tambahan puja mantram kita itu Om Sarwa Dewa Atma Pujaya Nama Swaha. Semua yang roh-roh suci itu kita sembah. Tadi roh suci itu siapa? Siapa saja yang sudah mencapai kualitas dewa, sudah sampai pada dewa. Sama dengan siapa yang mendapat kualitas sama dengan mineral, air mineral, ya sudah boleh diminum begitu. Kalau belum disuling, belum diperiksa dengan secara laboratorium, ya tidak bisa diminum begitu. Jadi prinsipnya adalah kalau sudah suci, no problem, tidak masalah kita sembahyang. Panitia dimanapun mau sembahyang kepada yang suci. Tapi yang tidak suci tidak akan mau nerima pensembah kita itu. Mungkin beliau menjauh gitu dengan kita gitu. Jadi prinsipnya adalah apa namanya itu boleh langsung lewat meditasi, lewat apa, tapi jangan lupa kepada leluhur. Dan pura di Bali hampir 70%, mungkin 80% adalah pemujaan leluhur. Ya, jadi ada tetap pada Tuhan di dalam pura itu, tapi lebih banyak pada leluhur. Inggih, dadosen puniki pemujaan ke leluhur harus kadang-kadang harus. Nggih. Inggih sekali sapunika itu inek bisama dan pemujaan leluhur puniki. Punika sawitra baleneng ireng sinab andok pramasanti. Om santi santi santi. Om.